Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan bersuka cita dalam Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan kebaikan-Mu hingga sampai pada saat ini Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah kami di tempat kami masing-masing. Biarlah memberkati kami Bapa dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami rindu Tuhan kiranya menjamah hati kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami mau renungkan bersama-sama, sungguh kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hari ini kita sedang mengadakan peribadatan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Setelah kenaikannya ke surga, maka Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid pada saat itu, dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus menguasai hidup orang percaya untuk menjadi saksinya. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa ayat yang kita baca tadi ini bagian dari satu perikop yang berbicara tentang hari Pentakosta. Kita tahu bahwa hari Pentakosta ini terjadi dan dirayakan setiap tahun. Setiap tahun mereka mengadakan hari raya Pentakosta sebagai wujud rasa ucapan syukur mereka setelah mereka mengadakan panen gandum pada saat itu. Sehingga ini terjadi, setiap tahun terjadi. Dan pada saat itu saudara kasih dalam Tuhan, setiap hari raya Pentakosta tidak hanya dirayakan oleh orang-orang percaya, tetapi juga semua orang yang ada di sekitar daerah itu, mereka semua datang berbondong-bondong untuk ikut merayakan hari Pentakosta. Dan lamanya merayakan ini dikatakan 7 minggu, sekitar 50 hari. Makanya hari raya Pentakosta itu juga disebut hari raya 7 minggu. Bayangkan, 50 hari mereka bersuka cita memuji Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan melalui panen yang hasilnya luar biasa. Jadi hari Pentakosta tidak hanya terjadi pada waktu itu saja. Sebelum-sebelumnya sudah terjadi dan diadakan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Tetapi di bagian ini dikatakan bahwa momen yang bersejarah yang dilakukan oleh orang-orang percaya setiap tahun itu dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan para murid pada saat itu. Ada satu pertanyaan. Pada saat itu yang datang tidak hanya ke-11 murid, tetapi semua orang percaya di kota itu, di daerah itu, bahkan di sekitarnya itu semua hadir. Tapi mengapa dalam peristiwa ini yang dipenuhi oleh Roh Kudus hanya ke-11 murid atau para rasul Tuhan?
Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Para murid ini dikhususkan oleh Tuhan untuk satu tugas yang khusus juga, yaitu melaksanakan amanat agung, menjangkau banyak jiwa-jiwa yang masih belum percaya pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Mengapa para murid mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya pada saat itu? Mereka melakukan misinya Tuhan, yaitu amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang menjadikan mereka diperlengkapi oleh Tuhan, karena mereka harus pergi memberitakan kebenaran Injil untuk orang-orang yang belum percaya. Misi yang khusus ini kemudian mereka melakukannya. Yang kedua adalah mereka mempersiapkan diri untuk misi ini. Jadi mereka bersama-sama mempersiapkan diri ketika Tuhan jangan pergi dulu, tinggal sebentar sampai nanti Roh Kudus akan kucurahkan kepadamu. Dan pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, maka dikatakan mereka begitu bertekun di dalam doa bersama-sama. Jadi sebelum Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mereka meyakini bahwa perintah Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidupnya yang harus dilakukan untuk pergi memberitakan Injil. Lalu mereka dengan semangat bertekun di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau selama ini kita membatasi diri bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dicurahkan Roh Kudus atasnya ketika dia bisa berbahasa roh dengan bahasa yang lain yang mungkin sulit dimengerti. Tetapi di pasal ini berkata bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu selalu memperkatakan dan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ayat 11 memberikan penjelasan bahwa ketika mereka melihat bahwa para rasul ini berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing, maka dikatakan kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi tidak ada perkataan lain yang keluar dari mulut bibir mereka pada saat itu, hanya menceritakan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh Tuhan terhadap umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ciri khas orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang mempermuliakan Tuhan yang keluar dari mulut bibirnya. Tidak ada perkataan yang lain. Ini yang menjadi para murid ini istimewa di hadapan Tuhan pada saat itu. Sedangkan yang berkumpul tidak hanya mereka, banyak orang percaya. Tidak hanya di dalam kota, orang-orang percaya di luar kota pun mereka berbondong-bondong untuk datang. Tetapi ketika Roh Kudus turun memenuhi ruangan itu dan banyak orang hadir di situ, tapi para rasul lah yang dipakai oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa di mana pada saat itu ada banyak bahasa, ada banyak orang-orang dari negara lain yang hadir dan mereka mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh para rasul. Dan ayat 11 tadi mengatakan, apa yang dikatakan? Mereka mengatakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, tidak ada yang lain. Mereka tidak sedang menceritakan tentang keadaan dirinya yang 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak, meskipun itu bisa menjadi kebanggaan mereka.
tapi mereka tidak menceritakan, mereka tidak mengatakannya. Atau mereka sedang mengatakan bahwa mereka begitu dekat hubungannya dengan Tuhan Yesus, atau kemudian mereka menjadi orang-orang yang terdekat, Yohanes, Petrus, Yakobus. Tidak. Yang keluar dari bibir mulut mereka hanya menceritakan pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup manusia. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus harus membuat hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan hanya memperkatakan dalam hidup kita sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan, tidak dengan yang lain. Ini yang dilakukan oleh para murid. Mereka memperkatakan perkara-perkara ajaib, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi dari peristiwa yang terjadi pada hari raya Pentakosta, kita bisa belajar bersama-sama. Seseorang bisa dipakai oleh Tuhan, siapapun dia. Sama seperti para rasul ini dipakai oleh Tuhan melalui kehidupannya. Ada 3 hal untuk orang bisa dipakai oleh Tuhan. Ada 3 aspek Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum Roh Kudus turun dan memenuhi hidup seseorang, kemudian hidupnya dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Yang pertama adalah ada rasa ucapan syukur di dalam diri orang itu. Kita tahu bahwa hari Pentakosta itu adalah hari raya ucapan syukur yang dilakukan setiap tahun. Mereka merasa bahwa hasil panennya itu bukan karena kekuatannya sendiri, kemampuannya untuk mengolah tanah, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Lalu mereka mengambil waktu khusus untuk mengucap syukur atas apa yang mereka nikmati. Jadi rasa ucapan syukur itu penting di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur atas segala hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ini menjadi awal, menjadi dasar sebelum kita dipakai oleh Tuhan. Hidup kita dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memperkatakan firman Tuhan. Lalu yang kedua, tidak hanya rasa ucapan syukur saudara, tetapi juga ada ketaatan dalam diri para rasul, para murid ini. Semangat yang mereka miliki ketika ada perpisahan, ketika Tuhan mau naik ke surga, Tuhan katakan pergilah. Oh, mereka semangat. Sebelum mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan katakan, engkau harus tinggal sebentar. Aku akan memberikan Roh Kudus, aku akan memperlengkapi engkau. Dan firman Tuhan katakan mereka melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka tidak pergi, tetapi mereka menunggu janji Tuhan. Mereka taat. Mereka sadar betul kalau mereka tidak punya kemampuan apa-apa. 3,5 tahun, waktu yang sangat lama, tetapi itu tidak membuat mereka bisa melakukan banyak hal. Mereka butuh Roh Tuhan yang ada dalam hidup mereka. Maka mereka tinggal menunggu janji Tuhan dalam ketaatannya. Lalu yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya mereka menanti, menunggu lalu melakukan hal-hal yang lain, tetapi yang ketiga adalah mereka tekun berdoa bersama. Jadi ada rasa ucapan syukur, kemudian mereka taat kepada perintah Tuhan, lalu yang ketiga mereka bertekun di dalam doa bersama-sama. Ini yang menjadikan para murid itu beda dengan orang-orang percaya yang hadir di ruangan itu, yang sama-sama mereka berdoa, tetapi hanya merekalah yang dipakai oleh Tuhan untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Ada rasa ucapan syukur, ada ketaatan, lalu mereka mempersiapkan diri menantikan Roh Kudus turun atas mereka,
dengan bertekun di dalam doa bersama. Hari Pentakosta harusnya menjadi pendorong untuk kita memiliki semangat hidup dipakai oleh Tuhan. Miliki rasa ucapan syukur yang setiap saat kita bisa naikkan, sampaikan kepada Tuhan atas kebaikannya. Lalu mari kita belajar untuk taat setiap saat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan jangan lupa, mari kita tetap bertekun di dalam doa. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan memakai hidup saya dan saudara sebagai alatnya. Para murid dipakai oleh Tuhan bukan karena mereka punya kekuatan, kemampuan atau kelebihan, tetapi mereka mau bersyukur, mau taat, dan mau tekun di dalam doa. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Ingatlah bahwa misi agung Tuhan Yesus menjangkau banyak jiwa di sekeliling kita yang belum percaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tuhan mau memakai hidup kita. Siapapun kita, Tuhan tidak melihat kekuatan kemampuan kita, tetapi Tuhan melihat kerinduan kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kita. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati. Miliki rasa ucapan syukur. Jadilah pribadi yang taat kepada Tuhan. Dan mari kita akan mulai tetap bertekun di dalam doa. Maka Roh Kudus akan menguasai hidup saya dan saudara. Kita akan menjadi saksinya yang luar biasa. Dan yang keluar dari bibir mulut kita hanya perkara-perkara yang ajaib, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memakai hidup kami sebagai alat-Mu. Kami mau Tuhan pakai untuk menceritakan kebenaran firman-Mu, menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kami, sanak saudara kami, keluarga, teman, sahabat kami yang belum percaya kepada-Mu. Melalui kesaksian hidup kami, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan angkat lagu pujian, Kekuatan di Hidupku. Oh
Baik, saudara, kita akan berdoa dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu yang kami boleh rasakan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua, memberkati setiap jemaat-jemaat, keluarga lepas keluarga yang pagi hari ini sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Mohon pertolongan kasih-Mu Roh Kudus akan menguasai setiap hati, memberkati kami semua. Demikian juga kami satukan iman percaya kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit virus yang melanda dan ada di sekitar kami. Mohon pertolongan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya menolong kami semua melalui pemerintahan yang ada, agar segala upaya yang dilakukannya Tuhan akan menolong, memberkati, dan virus sakit penyakit yang ada akan berlalu dari kehidupan kami, dan kerinduan kami akan kembali hidup normal seperti semula. Terlebih kami rindu untuk beribadah bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan pujian syukur kami. Demikian juga kami mohon pertolongan kasih-Mu, perlindungan penyertaan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami, orang-orang yang sungguh percaya kepada-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan kami dari virus sakit penyakit yang ada. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan lepaskan kami ya Tuhan dari orang-orang yang merencanakan kejahatan atas kami. Terlebih kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di GKI Sawahan. Kiranya Tuhan pakai gereja ini sebagai alat-Mu untuk menjangkau banyak jiwa di sekitar kami. Biarlah orang boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Dan pada akhirnya ya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang boleh kami permuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya penyertaan pemeliharaan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami hari ini ya Tuhan, sampai untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah dari Tuhan yang asalnya dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus kiranya menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kali. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan juga memberkati keluarga rumah tanggamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Bahkan Tuhan juga memberkati apapun yang menjadi pergumulan hidupmu. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati saudara.